Selamat malam, selamat berjumpa kembali untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang tetap memberikan waktunya, hatinya untuk merenungkan renungan-renungan malam kita dan tetap setia mengikuti renungan malam kita. Sebelum kita memulai renungan malam kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan napas kehidupan kepada kami, telah datang menjadi manusia. Dan hari ini kami bisa belajar bagaimana Allah kami itu. Itulah Tuhan Yesus mengajar kami supaya kami tahu bahwa Yesus itu datang sebagai juru selamat. Ketika ada keselamatan, ada sukacita yang Tuhan Yesus berikan bagi kami manusia berdosa yang datang kepadamu. Tuhan Yesus, kami akan belajar bagaimana Tuhan mengajar orang-orang Israel pada zamanmu. Bagaimana seorang bapa memiliki dua anak. Ada anak yang bungsu dan ada anak yang sulung. Semalam kami sudah belajar tentang anak yang bungsu. Di malam hari ini kami akan belajar tentang anak yang sulung. Bagaimana hubungannya dengan keselamatan dan sukacita? Kami mengaku kami tidak akan mungkin mengerti rahasia yang besar ini tanpa Tuhan yang membukanya bagi kami. Untuk itu Tuhan Yesus, bukakanlah hati dan pemikiran kami, supaya suatu kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini, boleh kami mengerti dan firman-Mu ini menjadi bagian kami. Di sini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua pendengar kami yang mengikuti renungan ini. Bagaimanapun keadaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang memberkati, menolong dia supaya sakit penyakitnya bisa sembuh. Dan kalau ada di antara pendengar kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan jugalah yang menghiburkan lewat perkataan-Mu. Jikalau boleh, di malam hari ini, perkataan-Mu ini juga boleh menghiburkan dia, supaya keluar puji-pujian dan ucapan syukurnya kepadamu. Kami mulai renungan malam kami ini, Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah renungan malam kami ini, supaya kami bisa tenang teduh untuk mengikuti renungan malam ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Allah kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kembali kita berjumpa di malam hari ini. Kita akan melanjutkan renungan malam kita di malam hari ini. Semalam kita sudah belajar bagaimana seorang bapa memiliki dua anak. Itulah anak yang bungsu dan anak yang sulung. Dari judul ini, perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan di malam hari ini kita akan melanjutkan anak bapa yang satu lagi, itulah anak yang sulung. Jadi waktu kurenungkan bagian firman Tuhan ini kan judulnya tentang anak yang hilang. Selama ini aku berpikir anak bungsu inilah yang hilang. Tidak dilanjutkan dengan anak yang sulung. Apakah anak sulung ini juga termasuk anak yang hilang? Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita merenungkannya secara bersama-sama. Apakah anak sulung ini juga termasuk anak yang hilang? Dia berada di rumah bapaknya, dia begitu baik, tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Saya ulangi, apakah dia termasuk anak yang hilang juga? Mari kita melihat. Kita akan membaca Lukas pasal 15 ayat 25 sampai 32. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya,
Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saya akan kembali membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Tetapi, ayat 25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa, saya ulangi, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tema kita adalah keselamatan mendatangkan sukacita. Tetapi di malam hari ini kita akan belajar tentang anak yang sulung. Di mana anak sulung ini akan kita lihat bagaimana keadaannya. Apakah tema ini pas untuk anak yang sulung ini? Keselamatan mendatangkan sukacita. Kita melihat, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ini kelanjutan dari renungan kita semalam, bagaimana anak yang bungsu setelah menghabiskan harta yang menjadi haknya, yang diberikan oleh bapaknya, dan dia pergi ke negeri yang jauh, hidupnya mulai melarat. Karena timbul bencana kelaparan di negeri yang dia tempati itu. Setelah dia melarat, pergi menjaga babi, ampas babi pun tidak ada orang yang mengasih untuk anak yang bungsu ini. Ketika dia menyadari bahwa bapaknya memiliki banyak hamba-hamba yang memiliki banyak makanan yang berlimpah-limpah, dia mulai sadar dan mulai ingin kembali kepada bapaknya. Dia tidak takut, dia tidak malu, tetapi dengan satu tekad, aku harus kembali kepada bapakku. Menjadi salah seorang upahan pun aku mau, supaya aku bisa tetap hidup. Tetapi ketika bapaknya melihat anak bungsu ini,
bapaknya memiliki belas kasihan. Tergeraklah hati bapaknya untuk menyambut anak bungsunya ini. Keadaannya ya pastilah kita tahu. Dia datang dari kandang babi, melarat, tidak makan-makan. Iya, pastilah pakaiannya sudah compang-camping, keadaannya sudah kurus kering, bau badannya mungkin menyengat, tidak enak. Tetapi bapaknya datang, melihat dia, berlari, merangkul dan mencium dia. Dan memberikan jubah yang terbaik dan juga cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bahkan membuat suatu makan minum dengan menyembelih lembu tambun itu. Dan mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung yang berada di ladang, ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Anak yang sulung begitu rajin bekerja kepada bapaknya. Iya, pada waktu bapaknya mengadakan pesta, dia sedang berada di ladang. Boleh kita mengerti bahwa anak yang sulung ini begitu rajin bekerja kepada bapaknya. Dia berada di ladang. Ketika bapaknya membuat perjamuan, makan minum, menyambut adiknya yang bungsu. Kita lihat lagi. Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya ini? Mengapa ada di rumahku tari-tarian, nyanyian, dan orang bersuka cita?" Anak yang sulung, ya, waktu kurenungkan ini, kenapa anak sulung ini memanggil seorang hamba? Kenapa dia tidak langsung datang kepada bapaknya dan bertanya langsung? Inilah suatu yang perlu kita melakukannya. Anak yang sulung ini, ya, hanya memanggil seorang hamba. Makanya di sini, mari kita lihat. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Disinilah mulai terjadi iri hati, ketidaksenangan anak yang sulung terhadap adiknya yang bungsu. Karena waktu dia bertanya kepada hamba itu, apa kata hamba itu? "Adikmu telah kembali." Iya, adiknya. Iya, karena mereka satu rumah, pastilah anak yang sulung ini mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh anak yang bungsu ini. Pastilah dia mengetahui bahwa anak yang bungsu ini sudah menerima, sudah meminta bagian yang menjadi haknya, harta dari bapaknya. Dan sudah datang kembali. Betapa terkejutnya anak yang sulung ini. Makanya di sini, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun itu, menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Iya, mungkin sehat dalam arti apa ya? Kalau boleh kita mengetahui di sini, boleh kita lihat ceritanya. Iya, adiknya datang dengan compang-campingnya, dengan melarat, kelaparan. Tapi di sini dikatakan dengan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Sebagai kakak yang selalu setia menemani bapaknya, mendengar adiknya kembali dari negeri yang jauh, dia menjadi marah. Kenapa anak sulung marah? Mari kita melihat. Tetapi ia menjawab,
Ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Inilah alasan kenapa anak sulung menjadi marah. Iya, ini boleh kita merenungkannya. Kenapa anak sulung ini marah tadi? Karena ayahnya telah berbuat baik, berbelas kasihan kepada adiknya. Padahal adiknya ini sudah sangat jahat terhadap bapaknya. Kalau kita lihat renungan ini, bagaimana anak sulung ini, kalau Tuhan Yesus jelaskan bagi kita, inilah gambaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini, selalu bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus makan minum dan melayani orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Inilah orang-orang Farisi. Inilah anak sulung. Inilah makanya Tuhan Yesus menjelaskan ini kepada orang-orang Farisi. Baik kita, Bapak Ibu, ini jugalah bisa menjadi pembelajaran dan renungan kita. Anak sulung di sini sangat marah ketika adiknya itu dilayani dengan baik oleh bapaknya. Orang-orang Farisi, anak yang sulung, mereka menganggap dirinya layak mendapatkan apa yang sudah dia kerjakan. Dengan itu, ini menimbulkan kesombongan, ini menimbulkan iri hati. Makanya kita lihat di sini, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Inilah gambaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau kita lihat di Injil Lukas ini, permulaan Tuhan Yesus mulai melayani. Ketika Tuhan Yesus melayani Lewi pemungut cukai, orang-orang Farisi ini juga tidak senang. Itu bisa kita lihat di Lukas pasal 5, di mana Tuhan Yesus melayani Lewi, tetapi orang-orang Farisi berkeberatan. Dia berkeberatan. Makanya boleh kita lihat ya. Mereka berkeberatan. Kenapa Yesus melayani orang-orang berdosa ini? Lukas 5 ayat 30 katanya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Di sini ketidaksenangan orang-orang Farisi, kebaikan Tuhan Yesus terhadap Lewi si pemungut cukai. Karena orang Farisi menganggap Lewi ini tidak patut dikasihani, karena dia adalah orang yang berdosa. Makanya di pasal 15 ini juga, bagaimana orang-orang Farisi juga tetap bersungut-sungut ketika Tuhan Yesus melayani orang-orang pemungut cukai. Bisa kita lihat Lukas 15 ayat 1 sampai 2 dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ada kesungut-sungutan bagi orang-orang Farisi. Dan ini juga bisa menjadi renungan kita. Kalau di sini ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di zaman Tuhan Yesus. Di zaman kita ini, siapakah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Nanti bisa kita lihat siapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di zaman kita ini. Kita lihat lagi. Tetapi ia menjawab ayah, katanya,
telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Dia merasa benar. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini merasa ada kebanggaan dari apa yang dia perbuat. Tetapi itu menimbulkan kesombongan. Makanya orang-orang Farisi ini menganggap dirinya baik dan benar. Tetapi kalau kita lihat dari bagian firman Tuhan setelahnya, apakah orang-orang Farisi ini memang benar dan baik di mata Tuhan? Karena orang-orang Farisi ini selalu menganggap dirinya benar. Mari kita lihat di Lukas 18 ayat 11. Inilah orang-orang Farisi. Inilah pengakuan orang-orang Farisi. Apa katanya? Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Inilah pengakuan dan kesaksian orang-orang Farisi. Mereka menganggap dirinya benar. Padahal orang itu tidak dibenarkan oleh Allah. Makanya hati-hati kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita mulai menyombongkan diri, itulah artinya kita mulai sama atau mulai meniru orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Orang-orang Farisi ini tadi katanya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku ini tidak sama seperti orang lain." Membanggakan diri. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Membenarkan diri. Baru, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kata Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, orang ini tidak akan dibenarkan oleh Allah." Karena orang-orang pemungut cukai berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani mendarat ke langit, merendahkan dirinya sama seperti anak yang bungsu tadi. Makanya, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Itulah orang-orang pemungut cukai tadi yang merendahkan dirinya. Tetapi orang-orang Farisi yang menganggap dirinya benar, orang itu tidak dibenarkan oleh Allah. Jadi apa artinya perumpamaan ini, firman Tuhan ini untuk kita di zaman sekarang ini? Boleh kita melihat, boleh kita merenungkannya bahwa orang baik ini, orang yang tidak dibenarkan. Mungkin yang lebih dalam lagi, orang baik masuk neraka dan orang berdosa masuk surga. Inilah pelajaran yang boleh kita tangkap di malam hari ini. Tapi bukan itu yang mau kita lihat karena tema kita adalah keselamatan mendatangkan sukacita. Kita lihat lagi. Saya ulangi ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kedatangan adiknya membuat dia menjadi marah dan menyalahkan bapaknya sendiri. Inilah akibat dari kesombongan dirinya. Kesombongan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Anak yang sulung menyalahkan bapaknya dan menambahkan kesalahan adiknya. Karena katanya memboroskan harta bapaknya dengan pelacur-pelacur. Kalau kita lihat
di ayat sebelumnya atau renungan kita semalam, bagaimana adiknya ini memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Hanya hidup berpoya-poya, bukan dengan pelacur-pelacur. Tetapi karena kedengkian anak yang sulung ini membuat dia menambah-nambah kesalahan adiknya. Baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Inilah yang seharusnya dimiliki oleh anak yang sulung. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dengan kebaikan mereka, dengan kebenaran mereka sendiri, menganggap benar dan tidak mau menerima adiknya yang telah kembali. Biarpun adiknya ini sudah berbuat salah, dia tidak belajar kepada kasih bapaknya yang tetap menerima anaknya yang sudah berdosa sekalipun dengan menerimanya kembali. Inilah gambaran Yesus Kristus, Tuhan kita. Biarpun kita adalah orang yang berdosa, dia tetap mengulurkan tangannya untuk kita. Kasih Yesus Kristus tidak terbatas, tidak dibatasi oleh keadaan kita. Makanya di sini kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tetapi anak yang sulung tidak menerima dia. Tetapi bapaknya sudah mengajar dia supaya dia bisa menerima kedatangan adiknya. Jadi pertanyaannya, apakah anak yang sulung ini mendapatkan sukacita? Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Keselamatan mendatangkan sukacita. Anak yang sulung hanya marah-marah, menyalahkan bapaknya dan menyalahkan adiknya. Pastilah jawaban kita, anak sulung ini juga sebenarnya lah anak yang hilang. Dia hilang di dalam rumah. Anak yang bungsu, dia hilang memang meninggalkan bapaknya. Tetapi anak yang sulung sebenarnya adalah anak yang hilang. Dia perlu diselamatkan. Karena tema kita, keselamatan mendatangkan sukacita. Anak yang sulung tidak mendapatkan keselamatan itu, makanya dia tidak bersuka cita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, yang mana bagian kita? Anak yang bungsu akan mengkhotbahi kita, memberi kesaksiannya bahwa aku sudah selamat dan aku dapat suka cita. Anak yang sulung, dia akan juga memberikan kesaksian, dia tidak selamat, makanya dia tidak bersuka cita karena dia menganggap dirinya baik. Ini sama juga dengan bagaimana pengalaman orang kaya yang orang kaya yang sukar masuk dalam abad itu. Ada pemimpin yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia kaya dan seorang pemimpin. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata bahwa dia sudah melakukan segala perintah Allah sejak masa mudanya. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia mengaku sudah melakukan perintah Allah dari sejak mudanya, tetapi itu tidak menimbulkan sukacita. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan supaya dia menjual segala hartanya dan mengikut Yesus, ayat 23, ia menjadi amat sedih. Dia pulang dengan sedih. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mendapatkan keselamatan. Jadi Bapak Ibu,
saudara-saudari, inilah supaya kita boleh merenungkannya. Anak yang sulung, yang menganggap dirinya baik, melakukan segala perintah bapaknya, melayani bapaknya dengan setia, tetapi dia tidak diselamatkan. Makanya dia tidak bersuka cita. Inilah renungan kita di malam hari ini, supaya kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita diselamatkan, ada sukacita. Sudahkah Bapak Ibu, saudara-saudari mendapatkan keselamatan yang mendatangkan sukacita? Inilah pelajaran kita di 2 hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang tetap mengajar kami sampai saat ini, Tuhan telah baik kepada kami, memberikan firman-Mu untuk kami merenungkannya. Di malam hari ini, kami sudah belajar bagaimana anak yang sulung, yang begitu tekun melayani bapaknya, begitu rajin, tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Tetapi ketika adiknya yang bungsu datang, yang sudah memboroskan harta milik bapaknya, dia menjadi marah dan tidak mau masuk ke rumah, menyalahkan bapaknya dan juga menyalahkan adiknya, membuat dia tidak mendapatkan keselamatan dan dia tidak bersuka cita. Tapi Tuhan Yesus, untuk kami yang mengikuti renungan malam ini, biarlah pengalaman kami sama seperti anak yang bungsu, mendapat keselamatan dan mendapatkan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami untuk minggu ini. Tuhanlah yang membuat kami mengerti supaya kami mendapat pelajaran dan boleh melakukan perkataan-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.